Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Baik, sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria. Saya asal dari kelas H semester 5 Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video yang berjudul Supervisi Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Nah, di sini saya akan membawakan tema dari supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini dengan tema mewujudkan perkembangan mutu pendidikan di era revolusi 4.0 dengan supervisi pendidikan. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai bagaimana terus seperti apa di supervisi pendidikan 4.0 ini, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari supervisi gitu, dan terus jenis-jenis dari supervisi itu seperti apa. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi. Nah, jadi gini, di sini kita kan mengambil tema, saya pribadi ya, mengambil tema dengan tema mewujudkan perkembangan mutu pendidikan di era revolusi 4.0 dengan supervisi pendidikan. Nah, itu seperti apa sih gitu kan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap simak ya. Nah, mengenai pengertian supervisi itu apa sih gitu ya. Supervisi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting dilaksanakan karena berpengaruh terhadap kinerja guru, termasuk guru yang berimbas pada hasil pembelajaran. Oleh karena itu, agar pelaksanaan supervisi tersebut berjalan dengan baik, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan supervisi akademik gitu. Nah, pengertian dari supervisi akademik itu apa sih gitu ya. Nah, pengertian dari supervisi akademik merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu oleh seorang kepala sekolah yang akan menjalankan supervisi. Nah, siapa yang menjalankan supervisi? Yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu seorang yang melakukan atau menjalankan supervisi itu disebut seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Nah, seperti itu. Itu adalah dari pengertian dari supervisi. Yang kedua itu terdapat jenis-jenis. Nah, jenis-jenis supervisi itu apa sih gitu ya. Jadi yang namanya supervisi itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu yang pertama, ya pokoknya ada dua. Yang pertama itu jenis supervisi administratif dan yang kedua itu adalah supervisi akademik kayak gitu. Nah, yang pertama ini supervisi administratif itu apa sih atau disebut apa juga gitu. Jadi ini adalah mengenai supervisi manajerial. Nah, itu manajerial. Nah, supervisi ini berkenan dengan efisien internal dari sistem pendidikan memberikan jawaban dari pertanyaan mengapa institusi pendidikan harus berjalan dengan cara tertentu dan menggunakan secara luas sumber daya yang tersedia kayak gitu. Nah, komunikasi dan informasi merupakan dua fungsi utama dari tipe supervisi ini kayak gitu. Nah, dan yang kedua ada supervisi akademik. Ada supervisi akademik atau institusional yang berkenan dengan efektivitas eksternal atau memberikan jawaban tentang bagaimana peserta didik belajar dengan lebih baik. Itu ada supervisi dari akademik kayak gitu ya. Dan yang ketiga, kenapa sih kita ini suruh mempelajari mengenai tujuan supervisi? Sedangkan ya emang penting banget mempelajari supervisi. Nah, ini tujuan dari supervisi. Maaf batuk. Nah, tujuan supervisi ini yang pertama, yang perlu kalian tahu, ini adalah membantu guru
agar dapat lebih mengerti dan menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Jadi tujuan adanya supervisi itu, tujuan dari adanya sekolah itu tuh apa, visi misinya dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari kepala sekolah memberitahukan kepada seluruh dewan guru dan menjalankan kepada diarahkan kepada peserta didik. Itu namanya membantu guru dalam lebih mengerti dan menyadari tujuan-tujuan pendidikan di akademik atau di sekolah. Nah, yang kedua ini adalah membantu guru gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti, ya. Membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti mengenai kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya, kayak gitu. Itu adalah tujuan yang kedua. Dan yang ketiga, ini saya ambil contoh 3 aja dari tujuannya ya. Jadi yang ketiga ini adalah untuk melaksanakan ulangin lagi, yang ketiga ini adalah untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis. Nah, dengan rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf dan kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing, kayak gitu. Itu 3. Atau mau tambahin lagi nih, jadi tujuan yang keempat nih, saya tambahin lagi. Tujuan yang keempat itu adalah menemukan yang keempat ini adalah menemukan apa? Menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Itu yang keempat. Jadi cukup ya, tujuan itu yang tadi saya sebutkan. Intinya tujuan dari supervisi adalah untuk mewujudkan kinerja dewan guru, untuk menyampaikan suatu materi kepada seluruh peserta didik, bagaimana sih yang tepat dan kemudian bagaimana sih yang bagus agar sesuai dengan tujuan sekolah tersebut, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih, mengenai pembahasannya langsung saja. Nah, pada era revolusi 4.0 di mana terjadinya kemajuan di bidang teknologi, betul? Nah, di bidang teknologi dan tidak menutup kemungkinan semua pekerjaan akan digantikan oleh mesin, betul nggak? Masih bener lah. Nah, kemajuan dalam berbagai bidang dan kemampuan dalam bidang ilmu, baik ilmu pengetahuan dan teknologi ini dilatar belakangi oleh kemajuan pendidikan. Nah, mengikuti perkembangan zaman, kita dituntut untuk berpikir, menciptakan dan melakukan perubahan dengan dibekali ilmu pengetahuan, gitu ya. Dengan ilmu pengetahuan, semua ilmu dapat menghasilkan output peserta didik yang berkualitas, kayak gitu. Nah, pembelajaran yang kondusif dan dinamis juga merupakan faktor terwujudnya mutu pendidikan, kayak gitu. Nah, menurut yang dikemukakan oleh Ahmad Subandi, beliau itu pernah mengungkapkan bahwasanya perkembangan supervisi pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, gitu. Baik ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Nah, supervisi bergerak dari berbentuk inspektif, di mana otoritas lebih didominasi oleh supervisor atau seorang guru, seorang kepala sekolah dan guru bersama, seperti itu. Nah, maka dari itu, keberadaan supervisi pendidikan di dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Nah, dalam mengawasi, kemudian mengamati, dan bahkan mengarahkan kinerja guru dalam membimbing anak didik menjadi berprestasi dan menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, perkembangan mutu pendidikan akan berhasil dengan baik jika didukung oleh supervisi yang baik juga, serta peran para pendidik dalam proses pendidikan tersebut, gitu. Nah, udah paham kan buat teman-teman semuanya? Oke, karena ini durasinya juga termasuk udah mulai bukan mepet sih, sebenarnya maksimal durasinya, tetapi kita untuk mempercepat saja gitu ya. Langsung saja kita kesimpulan dan saran. Nah,
kesimpulannya mengenai materi ini yaitu supervisi pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Pokoknya ini karena penting dalam pengembangan mutu pendidikan gitu ya. Di mana kegiatan supervise atau supervisi ini mencangkup kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pendidikan, itu termasuk ya, dan juga mutu pendidikan dapat tercapai dengan efektif dapat dilihat dari peran seorang guru dalam pengajarannya itu seperti apa gitu. Nah, dalam proses belajar mengajar, pendidiklah yang nantinya yang akan menghasilkan peserta didik yang baik itu tergantung dari gurunya gitu ya. Nah, di era kemudian ini kan karena judulnya di era industri 4.0 itu bagaimana gitu peranan supervisi ini. Jadi ini adalah sebagai saran di era ini adalah sebagai saran ya. Ini karena di era revolusi industri 4.0 ini diharapkan kita harus lebih meningkatkan apa? Jadi meningkatkan apa? Itu kita tuh diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan untuk bisa berprestasi dan berkontribusi agar kita tidak tertinggal dari perkembangan zaman seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya yang telah menyimak dari apa yang telah saya sampaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.